Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahyudi, NIM 1901030020. Di sini saya akan melakukan UAS Literasi Informasi dengan dosen pengampu Bu Rizka Fatma M. Hum. Baiklah, langsung saja masuk ke UASnya. Di sini terdapat definisi literasi informasi menurut para ahli. Menurut Jack Goddy, literasi itu ialah salah satu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. Menurut Merriam-Webster, menurut Kamus Online Merriam-Webster, literasi ini ialah salah satu kemampuan atau kualitas mendasar di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Menurut Elizabeth Zulby tahun 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika definisi secara singkat, definisi literasi itu kemampuan menulis dan membaca. Menurut Harvey J. Graff, literasi adalah salah satu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Selanjutnya menurut UNESCO, The United National Education, Science and Cultural Organization, literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang diperolehnya. Menurut Alberta, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Divisi ini memakai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini tergantung makna bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Baik, selanjutnya model literasi informasi. The Basic dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, yaitu Mike Steinberg dengan Bob Berkowitz. The Basic menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengejar informasi dan keterampilan informasi serta teknologi. Model The Basic terdiri dari 6 tahap pemecahan masalah. Pada masing-masing tahap dikelompokkan dua atau komponen sebagai berikut. Pertama, definisi tugas. 2. Strategi mencari informasi. 3. Lokasi dan akses. 4. Menggunakan informasi. 5. Sintesis. 6. Evaluasi. Model literasi informasi. Standing Conference of National and Universal Library di Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut Sven Pillar of Informasi Literasi. Bila digambarkan nampak sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Model literasi informasi. Empowering 8 menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based learning. Menurut model ini, literasi informasi terdiri dari kemampuan untuk 1. Identifikasi topik atau subjek, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber. 2. Eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. 3. Seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai. 4. Organisasi. Evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan mengkontrakan informasi. 5. Penciptaan. Informasi dengan menggunakan kata sendiri, edit, dan pembuatan draft pustaka. 6. Presentasi. Penyebaran atau display informasi yang dihasilkan. 7. Penilaian atau output berdasarkan masukan dari orang lain. 8. Penerapan masukan. Penilaian pengalaman yang diperoleh oleh kegiatan yang akan datang dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagi situasi. Lanjut. Model literasi informasi yang D.
Bruce 7 Phase of Information Literacy. Bruce menggunakan pendekatan informasi terhadap informasi literasi. Ada 3 strategi yang diusulkannya, yaitu A. Ancaman perilaku, yaitu menyatakan untuk digambarkan sebagai melek informasi, seseorang harus menunjukkan karakteristik tertentu, serta model autentifikasi keterampilan tertentu yang dapat diukur. Pendekatan semacam itu dianut oleh HCRL dalam standarnya. B. Ancaman konstruktif. Tekanan pada pembelajaran dalam mengkonstruksi gambaran domainnya, misalnya melalui pembelajaran berbasis persoalan. C. Ancaman relasional, dimulai dengan menggambarkan fenomena dalam bahasa dari yang telah dialami seseorang. Manfaat literasi informasi. 1. Membantu dalam pengembangan keputusan. Peran literasi informasi dapat membantu pemecahan masalah suatu persoalan. Dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah, seseorang harus memiliki informasi yang cukup untuk dapat mengambil sebuah keputusan. 2. Menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan. Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjadi manusia pembelajar. Dengan memiliki keterampilan dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan informasi, maka seseorang akan dapat melakukan pembelajaran secara mandiri. 3. Menciptakan pengetahuan baru. Berdasar pemaparan literasi, maka akan terciptalah pengetahuan baru. Seseorang yang memiliki informasi akan mampu memilih informasi mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak mudah jadi percaya dengan informasi yang diperoleh. Langkah cara melakukan penelusuran sumber referensi. Adapun langkah penelusuran informasi meliputi sebagai berikut. Menurut Ellis, Joe, X, dan Halton 1993 dalam Edita 2004 yaitu 57, yaitu starting atau permulaan, kaining atau penghubungan, browsing atau merawat, differentiating atau menafsirkan, monitoring atau pengawasan, researching atau menafsirkan, briefing atau pengujian ketetapan, ending atau pengakhiran. Perbedaan berita hoax dan fakta. Cara membedakannya yaitu, yang pertama, 1. Perhatikan hati-hati. Jika berita tersebut menyentuh perasaan atau menimbulkan marah dan jengkel, itu biasanya berita provokasi. Harus diwaspadai itu hoax. Kedua, pesan berantai. Jika berita tersebut berisi kalau ada informasi atau berita, tolong viralkan dan sebarkan, itu hati-hati hoax. Ketiga, periksa sumber. Setiap berita harus jelas siapa bicara menyampaikan informasi. Kalau anonim harus hati-hati, itu hoax. 4. Periksa redaksinya. Jika web berita tidak berisi susunan redaksi, biasanya itu hoax. 5. Pakai akal sehat. Artinya kita harus saring sebelum sharing. Maksudnya, sebuah informasi janganlah langsung di-share, cari tahu kebenarannya dulu baru di-share. Pertimbangkan kemanfaatannya. Jangan karena mau paling pertama share malah share hoax. 6. Penyakit gambon ini yang biasanya paling provokasi dan sebagai perlunya hati-hati. Nah, ini terdapat berita, gambar, fakta, dan hoax. Di sini jika kita lihat kan, fakta pengeroyokan polisi di Pondok Indah, 6 pelaku ditangkap mengincar pakai pistol korek. Itu belum tentu fakta kan kita belum tahu, ini kan sebuah pandangan orang yang lain. Dan ini juga terdapat berita fakta. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan maafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.